Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Wa ashhadu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Tanpa kita sadari, setiap detik, setiap saat, curahan nikmat kasih sayang Allah itu selalu tercurah kepada kita. Namun kita harus menyadari semua bahwa pemberian-pemberian Allah ini harus kita lakukan dengan memanfaatkan semua pemberian-pemberian Allah ini ke jalan yang benar. Kenapa? Mulai dari hal kecil yang kita lakukan sampai kepada hal yang besar akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan atau dakwah syiar yang disampaikan oleh Rasulullah, mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam, dari kota Makkah, kemudian hijrah ke kota Madinah, dari kota Madinah atau kota Islam atau negara Islam yang pertama adalah kota Madinah. Dari sinilah diperluas penyebaran dakwah atau syiar Islam itu sampai ke negara-negara Afrika, bahkan sebagian negara Eropa. Alhamdulillah, dengan semangat perjuangan itu sampai saat ini Islam masih dalam keadaan bagian dari menghuni bumi Allah ini. Hampir 2 miliar tercatat pada saat ini popularitas ataupun jumlah umat Islam di seluruh dunia. Dan bahkan dalam suatu penelitian 2100, maka Islam adalah agama mayoritas di bumi Allah ini. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan salawat kepadanya dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah, khatib tidak lupa mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh hadirin. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi atau mengevaluasi tentang amal atau perbuatan yang kita lakukan selama ini. Dalam arti kata, apakah perbuatan
ucapan atau setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan menghadirkan atau berdampak kepada kebaikan atau amal yang soleh yang kita lakukan. Maksudnya adalah setiap gerakan dan ucapan yang kita lakukan, apakah itu mendatangkan nilai-nilai ketakwaan kepada diri kita? Apakah setiap hari ada penambahan amal-amal soleh yang kita lakukan? Apakah dengan bertambahnya usia kita bertambah pula nilai-nilai ketakwaan yang kita lakukan? Maka Bapak-bapak, saudara-saudara, sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan selanjutnya adalah ketakwaan. Kalau dalam Islam, dunia ini hanya sifatnya sementara. Dunia ini hanya tempat kita bersinggah, dan kemudian kita nanti akan menuju ke tempat kehidupan yang sangat panjang, bahkan tidak berakhir. Kehidupan yang sangat panjang, dan kemudian disitulah kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan setelah kehidupan dunia. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Mulai dari kebaikan ataupun amal untuk kita, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga amal lintas kita, bagaimana kepedulian kita antara sesama manusia, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Inilah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya itu akan tinggal di dunia. Rumah yang kita bangun dengan megah, dengan harga miliaran rupiah, kemudian itu akan tertinggal di dunia. Dan begitu juga kendaraan, kebun, tanah yang luas yang kita miliki, semuanya akan tertinggal di dunia, kecuali kita manfaatkan selama ini untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahmatullah. Adapun judul khutbah kita hari ini adalah jangan sembarangan meniru kebiasaan orang lain. Ajaran Islam sungguh sangat lengkap. Ajaran Islam sungguh sangat lengkap. Diatur dari hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Kita masuk kamar mandi, ada aturannya. Kita keluar dari kamar mandi, ada aturannya. Kita melakukan sesuatu, ada aturannya. Jadi aturan-aturan dalam Islam itu, ataupun tata cara dalam menjalani kehidupan ini sudah diatur dalam Islam. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan dengan orang lain. Kita hanya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun yang menjadi permasalahan dalam umat Islam adalah selalu mengikuti tren ataupun kebiasaan-kebiasaan orang banyak, sementara kebiasaan itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Contoh, hari kemarin tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus, kepercayaan orang-orang Kristiani, dan kemudian mereka merayakan. Namun banyak umat Islam yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang
khilafiyah, kontra. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi sesuai dengan fatwa MUI bahwa mengucapkan selamat hari Natal atau hari tertentu kepada agama yang lain itu adalah dilarang. Sesuai dengan fatwa MUI. Jadi bagaimana kita dengan umat Islam yang selalu mengikuti tren atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak tanpa kita menyaring apakah itu sesuai dengan ajaran agama kita atau hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain. Dan bahkan ada pernyataan-pernyataan yang tidak seharusnya dilakukan atau mengatasnamakan toleransi. Toleransi itu boleh, silakan saja bertoleransi, tapi dalam akidah keyakinan kita harus tegas. Kita harus tegas ketika itu berhubungan dengan keyakinan, maka kita harus tegas. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agama dan bagimu agama. Ini adalah bagian dari toleransi sebenarnya. Kita memberikan kebebasan beribadah kepada orang lain, tapi jangan sampai merusak ataupun yang berhubungan dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah ikuti langkah-langkah setan. Apa maksudnya? Setan ini selalu mengajak kepada kita melakukan hal-hal yang munkar. Setan ini selalu membisikkan ke telinga-telinga kita untuk melakukan hal-hal yang munkar atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah di akhir tahun ini. Kita berbicara dengan akhir tahun ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan di akhir tahun ini. Umat Islam banyak yang berpenampilan, berpakaian menyerupai orang-orang tertentu, menyerupai agama-agama tertentu. Orang merayakan sementara itu berhubungan dengan keyakinannya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum itu. Jadi ketika kita ingin merayakan, baik yang ucapan maupun cara berpakaian kita, maka itu adalah bagian, kita adalah bagian dari mereka, ataupun merusak keyakinan kita sebagai umat Islam. Maka kita harus pilih mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Ini sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan di antara umat Islam, dan bahkan menganggap ini adalah hal yang biasa. Kalau suatu yang salah kita lakukan biasa, maka dia dianggap yang baik. Kalau kita sudah terbiasa untuk menyerupai suatu kaum dalam merayakan hari-hari keagamaannya, kalau kita sudah terbiasa, nanti perlahan-lahan itu dianggap hal yang baik. Padahal itu adalah hal yang merusak keyakinan kita sebagai umat Islam. Dan begitu juga perilaku atau pakaian kita yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain. Seperti apa perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita, kadang-kadang itu merusak keyakinan kita tanpa kita sadari. Kita melakukan hal-hal yang tertentu, kita akan
merusak keyakinan kita, ataupun gaya hidup kita, ataupun tutur kata kita, ucapan-ucapan kita, banyak sebenarnya yang itu adalah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sering kita mengucapkan kata-kata ini tidak biasa Islam yang adalah astagfirullahaladzim. Sering kita mengucapkan Tuhan. Cukup kita berubah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang biasa yang kita anggap sudah menjadi biasa. Ada ucapan-ucapan orang lain yang menyerupai satu kaum dan kemudian itu adalah kita anggap hal yang biasa. Padahal tidak seharusnya kita ucapkan hal-hal yang seperti itu dalam agama Islam. Maka bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, kita harus betul-betul memahami apa yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus tidak kita ikuti. Dan begitu juga ini di penghujung tahun ini banyak kebiasaan yang kita anggap sudah hal yang biasa. Dengan merayakan tahun baru, menghidupkan mercuk ataupun menghidupkan kembang api, padahal itu ajaran-ajaran dari agama lain. Dalam Islam pernah diajarkan seperti ini. Dan bahkan ada yang melakukan zikir bersama. Memang hal yang baik, tapi momennya tidak tepat. Lebih baik kita berdiam diri di rumah, tidur istirahat untuk melakukan aktivitas untuk besok hari. Ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan kemudian menyampaikan kepada anak-anak kita jangan sampai terlibat dalam melakukan hal-hal yang seperti ini yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jemaah rahimahumullah. Demikianlah tempat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faqtadiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qawmil kafirin wansurhum 'alal qawmil munafiqin wansurhum 'alal qawmil fasiqin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
Benar.